berharap mengalami kegagalan. Saya pribadi tidak pernah berharap gagal dalam pelayanan. Bapak Ibu juga demikian. Tidak pernah mau gagal di dalam kehidupan ini. Baik gagal dalam berumah tangga, baik gagal dalam studinya, dalam sekolahnya, perkuliahannya, gagal dalam usahanya, gagal dalam pelayanan, dan terlebih lagi saudara, gagal dalam melaksanakan firman Tuhan. Tetapi saudara, perlu kita ketahui, tidak sepenuhnya kegagalan itu berdampak buruk bagi kita. Saya yakin saudara yang hadir pada siang hari ini pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Ya, baik yang saya katakan tadi, dalam berkeluarga, dalam usaha, pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi saudara, kegagalan itu tidak semuanya berdampak buruk bagi kita. Kegagalan itu bisa menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Kegagalan itu bisa menjadi sebuah cermin untuk lebih maju. Kegagalan yang saudara hadapi itu, yang sudah saudara alami itu, bisa menjadi koreksi supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan. Karena firman Tuhan menegaskan Tuhan sanggup melakukan perkara, melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi di tengah kondisi yang tidak tahu kita bagaimana. Sudah masuk pandemi corona, tiba-tiba demonstrasi lagi tentang undang-undang cipta kerja. Bagaimana bangsa ini nanti ke depan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu agar kita menjadi orang yang berhasil, ya, agar langkah kita yang tepat yang harus kita ambil adalah kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Tentu kita masih ingat apa yang dikatakan Yesaya pasal 17. Yesaya pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini kunci, ya, untuk meraih keberhasilan itu. Jadi saudara, jika saat ini kita sedang gagal, berarti Tuhan sedang memberikan kita pelajaran, sebuah pengalaman berharga dalam hidup. Nah, kita perhatikan firman Tuhan kita hari ini. Perumpamaan tentang dua orang anak hanya terdapat di dalam Injil Matius ini, saudara. Ditandai dalam kesederhanaan, diringkas dengan perkataan Yakobus yang sangat terkenal. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Apa bunyi Yakobus 1 ayat 22? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini mengajarkan kita, saudara, bahwa orang yang menolak untuk melakukan apa yang diminta darinya, tetapi kemudian hari dia berpikir, berubah pikiran dan melakukan tugas itu lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berjanji untuk memelihara kewajiban tetapi tidak pernah menepatinya. Dan Injil Matius menempatkan perumpamaan ini tepat sesudah peristiwa imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi menanyakan tentang kuasa Yesus. Dan sebaliknya, Yesus membalas pertanyaan kepada mereka mengenai baptisan Yohanes. Apakah baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Dan mereka, saudara, menjawab, kami tidak tahu. Dan Yesus terhadap pertanyaan mereka mengenai kuasa Yesus
juga mengatakan kepada mereka, kuasa manakah? Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini? Jadi saudara, dedikasi Tuhan, sementara dia mengajar di bait Allah dengan imam kepala, dengan tua-tua Yahudi sebagai pendengarnya, Yesus melanjutkan jalan pemikiran dia dengan menceritakan perumpamaan tentang seorang ayah dan dua orang anak. Seorang ayah yang memiliki kebun anggur yang merupakan sumber penghasilan, sumber pendapatan bagi keluarga. Karena itu pekerjaan di kebun anggur dikerjakan oleh semua anggota keluarga. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam perumpamaan ini, Bapak. Kita lihat pada ayat yang ke-28. Ada kata hari ini. Ini suatu tanggapan dari panggilan Allah. Jadi bukan sesuatu yang kita lakukan di masa depan, bukan, tapi tanggapan panggilan Allah. Allah memanggil kita hari ini. Allah berbicara kepada kita hari ini. Lalu apa tanggapan kedua anak tersebut? Kita lihat anak pertama, dia menunjukkan adat ketimuran yang sopan. Dia menjawab ayahnya dengan benar, dengan mengatakan, baik Bapak. Sama itu kalau anak kita itu, kita suruh di rumah, nanti cuci piring ya setelah makan. Ya Ma, ya Pak. Tapi apa? Gak dikerjakan, main-main keluar. Sama dengan ayat pertama tadi. Dia tunjukkan kesopanannya, dia katakan baik Pak, tapi dia tidak pergi mengerjakan. Dia berjanji kepada ayahnya akan bekerja 1 hari penuh. Tapi saudara, janji itu hanya merupakan janji yang tidak dimaksudkan atau tidak ditepati. Lalu kemudian, apa tanggapan dari anak yang kedua? Tanggapan anak kedua adalah, aku tidak mau pergi. Ini anak yang kedua. Aku tidak mau pergi. Kasar jawabannya Bapak ini. Jawabannya kasar, yang akan mengundang teguran dari ayahnya. Tapi saudara, sesudah itu si anak pun menyesal. Jadi ada 2 kata yang bisa dipakai dalam bahasa aslinya di sini, saudara, untuk istilah menyesal. Menyesal di sini adalah adanya berubah pikiran. Ketika dia melanggar ataupun dia melawan suruhan orang tuanya, dia menyesal, dia berubah pikiran. Ini menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam. Ketika si anak ini menyadari, dia merasa bahwa dia telah berbuat sangat kasar terhadap ayahnya, sangat bersalah atas hal itu. Saudara, sekalipun ungkapan menyesal itu memiliki makna rasa bersalah yang sangat mendalam pada diri seseorang, tapi hal itu tidak selalu membawa kepada suatu tindakan yang benar. Saya kasih contoh, saudara. Kita ingat tentang Yudas. Ketika dia merasa sangat sedih atas pengkhianatannya kepada Yesus, dia merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Sedemikian menyesalnya dia, sedemikian pedihnya dia, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi tekanan penyesalan itu yang kuat bisa saja membawa seseorang untuk mengambil tindakan yang benar, bisa saja mengambil tindakan yang salah. Jadi saudara, dibutuhkan penyesalan yang mendalam ketika kita menyadari kegagalan kita. Dibutuhkan penyesalan yang mendalam ketika kita menyadari ketidakberartian diri kita ini. Ini langkah pertama dalam menanggapi panggilan Allah dalam hidup. Sebagai contoh, saudara, saya berikan
Ketika Allah berurusan dengan Yesaya, dia segera merasakan betapa tidak berartinya diri ini. Dia katakan, apa dikatakan Yesaya? Celakalah aku ini orang yang najis bibir. Ini penyesalan Yesaya. Karena Yesaya memiliki masalah kebiasaan berbicara terburu-buru. Dan ini persoalan yang menimpa banyak di antara kita. Tidak mampu berperilaku yang pantas karena kurangnya kendali diri kita. Kita sering menanggapi dengan cara seperti ini ketika Allah memanggil kita. Kita akan katakan, aku sangat tidak layak bagi Tuhan. Aku belum pantas aman melayani di depan itu. Kita sering seperti itu. Aku belum pantas untuk jadi speaker. Aku belum pantas untuk jadi majelis. Itu sering kita ungkapkan. Jadi ada banyak kekurangan, ada banyak kegagalan yang kita berikan sebagai alasan untuk menjawab panggilan Allah itu, sehingga panggilan Allah akan menghadapkan kita pada rasa tidak layak di hadapan. Bapak Ibu Saudara, Yesus bertanya, anak yang mana yang melakukan kehendak Bapa? Anak yang tadinya berkata iya tapi tidak pergi, atau anak yang tadinya berkata tidak tetapi belakangan menjadi iya? Mana? Jadi jelas bahwa bukan apa yang kita katakan, melainkan apa yang kita lakukan, itu yang penting, Bapak. Ini persoalan yang sesungguhnya. Anak yang pertama dia katakan dia, tapi tidak pergi. Lalu Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Kehidupan Kristen, bahkan Injil itu sendiri disebut sebagai jalan kebenaran. Jadi saudara, alasan mengapa kita memiliki rasa tidak layak, alasan mengapa kita memiliki rasa lemah, adalah justru karena kita menyadari bahwa kita masih jauh dari jalan kebenaran yang dituntut dari kehidupan. Jadi poin yang penting, poin yang paling utama dalam perumpamaan ini, saudara, pertama, sang ayah yang datang berbicara kepada anaknya. Adakah panggilan di sini? Mungkin kita tidak melihat ada panggilan di sini, tetapi saudara perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab panggilan sudah terjadi ketika firman Allah sampai kepada kita. Itu panggilan. Ketika firman Tuhan saya sampaikan, itu panggilan Bapak Ibu. Panggilan bagi kita. Mengapa firman Allah itu sendiri adalah panggilan? Karena firman-Nya selalu menuntut respon, menuntut tanggapan kita. Perhatikan perjanjian lama, banyak contoh-contoh diberikan kepada kita tentang makna panggilan itu. Saya tadi sudah menyebutkan tadi Yesaya pasal 6, di mana datangnya firman Allah kepada Yesaya sudah merupakan panggilan. Firman itu menuntut tanggapan. Hal yang sama juga terdapat dalam Hosea, dalam kitab Mika, dalam kitab Zefanya. Kita akan mendapat berkali-kali para nabi itu berkata firman Tuhan yang datang kepada. Ini berarti bahwa firman Allah itu dialamatkan kepada mereka dengan menanggapi firman tersebut sebagai panggilan. Bapak Ibu Saudara, dalam cara yang sama beginilah seharusnya cara kita menjadi orang Kristen sekarang. Ketika firman Allah datang dan kita menanggapi. Kalau kita menolaknya Bapak Ibu, maka berarti bahwa kita telah berkata tidak kepada Allah. Dan kita menyisihkan diri kita dari kerajaannya, kecuali setelah itu sama halnya dengan anak yang kedua, kita bertobat. Saudara, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dari panggilan Allah adalah panggilan itu merupakan panggilan untuk pelayanan. Dalam perumpamaan ini, dia datang kepada anak-anaknya dan dia berkata, pergi, bekerjalah di kebun anggur. Jadi jelas, panggilan Allah kepada kita dalam menjadi orang Kristen tidak pernah merupakan sekedar panggilan agar kita mengangkat tangan dan berkata, aku orang Kristen.
Itu bukan Kristen, Bapak Ibu. Setiap orang Kristen menerima panggilan itu untuk melayani. Pergi bekerja di kebun anggur. Tentu kebun anggur itu, saudara, lambang bagi kerajaan Allah di bumi ini. Jadi kita dipanggil untuk melayani Allah di dalam kerajaan. Hal yang ketiga, saudara, yang perlu kita perhatikan bahwa ya segala sesuatu ya sangat bergantung pada tanggapan kita terhadap Allah. Bagaimana kita menanggapi Allah? Ini merupakan hal yang sangat menentukan. Mungkin saja saudara pada awalnya kita menanggapi dengan cara yang kasar. Aku tidak mau melayani, aku tidak mau pergi. Kemudian kita menyesali hal itu. Lalu kita berkata, hal yang sangat penting adalah saudara melakukan kehendak Allah, bukan hanya sekedar mendengar, bukan tanggapan yang sekedar berkata ya, bukan sekedar tanggapan mengatakan tidak. Mengerjakan kehendaknya berarti kita benar-benar melayani Allah sepenuhnya. Apa artinya berkata ya pada panggilan Allah? Kita lihat anak yang kedua tadi, yang awalnya berkata tidak. Ini mewakili para pemungut cukai, mewakili perempuan-perempuan sundal, kalangan yang dipandang sebagai sampah masyarakat. Lalu anak yang pertama dia katakan ya, ini mewakili orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Mereka yang berkata baiklah Pak, tapi tidak mengerjakan. Saudara, siang hari ini hal yang seringkali gagal kita pahami adalah bahwa mereka yang paling berpotensi dalam hal-hal rohani adalah mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat. Oleh sebab itu, saudara, meskipun perumpamaan ini relatif singkat, pesannya sederhana, pengajaran yang diajarkan oleh perumpamaan ini sama sekali tidak sepele, Bapak. Sama sekali tidak sepele. Perumpamaan ini terdiri dari pengajaran dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa itu? Mentaati firman Allah, memperhatikan suaranya dan melakukan kehendak. Ini dia. Mentaati firman Allah, memperhatikan suaranya dan melakukan kehendak. Oleh sebab itu, saudara, agar kita tidak gagal dalam melaksanakan firman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus taat, percaya kepada firman Tuhan, harus bertindak jujur dalam kehidupan kita, dan harus. Biarlah kiranya hari ini memberkati kita, sehingga hari ini kita tidak lagi gagal di dalam melaksanakan kebenaran ini. Amin. Mari. Bapak, terima kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, menyapa kami semuanya, umat-Mu yang ada di tempat ini, di mana kami sering gagal di dalam melaksanakan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu hari ini untuk kami taat kepada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan, mengutamakan firman Tuhan, sehingga kami tidak lagi mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan. Bapak, hamba-Mu berdoa buat umat-Mu yang ada di tempat ini, buat jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang-ulang kepada ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan panjang umur, rezeki yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak kami, Citra Noela, Guru Jawa, berkati pertumbuhan kita semakin kerohaniannya, sehingga dia boleh senantiasa merasakan berkat Tuhan. Begitu juga dengan amal firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dengan bertambah usianya, bertambahlah berkat Tuhan di dalam kehidupan, terlebih dalam menghadapi sakit penyakit yang diderita di dalam sepanjang kehidupan ini. Tuhan beri kekuatan kesabaran baginya. Biarlah Tuhan yang memberikan damai secara kehidupan di dalam kehidupan yang menjalani hari-harinya. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan anak kami berkat Bapak, dan juga yang senantiasa memberkati anak kami ini dalam masa pertumbuhan dan semangat. Terima kasih Bapak Yesus.
Begitu juga dengan umat Tuhan. Tengah kondisi pandemi corona ini masih mengingat akan kewajiban mereka di tengah-tengah bencana. Hambamu terus berdoa bagi mereka. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tercurahkan dalam kehidupan pekerjaan, usaha, pertanian, dan peternakan. Hambamu berdoa buat keluarga Amal Koma, Boris Bapak, buat keluarga Amal Jetua, Boris Jetua, buat anak-anak Petra, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, keluarga, bahkan pekerjaan yang mereka jalankan. Sehingga berkat Tuhan tercurahkan di dalam mereka. Begitu juga dengan Minando Hasibuan, begitu juga dengan keluarga Amal Pensial, Boris Manjuta, keluarga Amal Tagalu, Boris dan Ipan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tambah-tambahkan berkat kehidupan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tetap senantiasa bersukacita buat berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan. Beri kesehatan keluarga dan dalam sekolah. Begitu juga dengan Yayasan TK Metodis yang sudah berjalan di tengah-tengah pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat siswa-siswi TK Metodis tempat ini. Biarlah Tuhan berkati anak-anak, berkati kedua orang tuanya. Biarlah di tengah-tengah pandemi corona ini anak-anak ini terus senantiasa diperhatikan kesehatannya, sehingga mereka boleh melangsungkan pendidikan dengan baik. Tidak ada kekurangan satu apapun. Temani guru-gurunya Tuhan berkati. Beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menyalurkan pengetahuan mereka kepada anak-anak ini. Terima kasih Bapak Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang masih merindukan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh ikut serta memberikan kewajiban kepada Tuhan di gereja Tuhan. Berkati mereka Bapak, sehingga mereka senantiasa di dalam perlindungan. Terima kasih Bapak Yesus. Kami mau serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan di dalam